Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bone. Saya Suprianto SPD dari SD Negeri 34 Lemoape. Saya Andi Farawati AK dari SD Impres 675 Corowali, Kecamatan Barbo. Saya Muspida SPD dari SD Impres 377 Bajoy 1, Kecamatan Talete, Letang Timur. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Pada hari ini saya akan meminta waktu Ibu terkait dengan coaching, dan saya di sini sebagai observer. Saya akan mengamati sesuai dengan rubrik yang ada ya. Adapun rubriknya nanti Bu, pada saat proses coaching nanti sesuai dengan LPK. Kemudian yang kedua, bagaimana nantinya Ibu sebagai coach berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bagaimana coach nanti merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Sebenarnya saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan nih dalam proses coaching Ibu. Jadi untuk prinsip coachingnya seperti yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Berikutnya nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi ya Bu. Iya Bu, siap Bu. Iya, jadi pertanyaan pertamanya Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan di sini pada saat proses coaching berlangsung itu ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga di sini adalah mendengarkan aktif seperti itu. Oke Bu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa saja Bu yang kompetensi yang Ibu inginkan itu? Itu dari 3 kompetensi tadi itu menurut saya yang nantinya saya akan kembangkan itu Bu ada 2. Yang pertama di sini adalah saya akan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif Bu, seperti itu Bu yang ingin saya kembangkan Bu. Baik Ibu, jadi untuk spesifiknya Ibu akan mengembangkan 2 kompetensi saja ya Bu, ya begitu ya? Iya benar sekali Bu, 3 kompetensi tadi menurut saya nantinya akan kembangkan secara spesifik itu ada 2. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif Bu, seperti itu. Iya benar sekali Bu. Kemudian yang terkait indikator Bu, jadi nanti pada saat coaching indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Ada pun indikator yang saya harapkan nantinya Bu pada saat proses saya melaksanakan coaching itu, di sini saya akan mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu. Baiklah, ini kita sudah di ujung sesi nih Bu. Jadi nantinya saya akan mengamati proses coaching Ibu, tapi setelah proses coaching saya akan berbincang-bincang kembali ya Bu untuk mempertanyakan bagaimana jalannya operasi coaching yang Ibu laksanakan. Iya, siap Bu. Oke, kalau begitu silakan Bu langsung melakukan coachingnya dengan coachnya. Ibu semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu. Iya Bu, amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat sore Panto, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu, alhamdulillah baik Bu. Kita hanya punya sedikit waktu ya Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Baik Bu, terima kasih. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali ya Pak. Kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa seperti itu. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif seperti itu. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut?
Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bercerita pada saat pembelajaran dilaksanakan. Oke. Kalau menurut Pak Anto sendiri, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran langsung seperti itu. Nah, kalau begitu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kira-kira penyebab siswa Bapak suka berbicara saat pelajaran berlangsung, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau justru karena mereka ingin menarik perhatian? Baik Bu, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan terhadap murid saya. Jika demikian, mari kita refleksikan diri Pak. Mungkin selama ini ada cara yang kita pahami atau bahkan pernah kita lakukan bagaimana menyampaikan materi yang lebih jelas dan menarik sehingga murid kita bisa fokus dan lebih paham. Ya Bu, saya akan mencoba membuat materi belajar dengan menemukan konten yang menarik agar murid saya bisa lebih fokus terhadap materi yang saya ajarkan. Selain itu mungkin ada lagi strategi Bapak yang bisa dilakukan agar murid bisa lebih semangat mengikuti pelajaran Bapak. Ya Bu, saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid saya tentang bagaimana caranya berbicara, memberikan pujian dan penghargaan kepada murid yang diam dan memberikan pelajaran. Baiklah Pak, kira-kira kapan Bapak akan mulai menyusun materi tersebut? Insya Allah ya tentu saya akan buat materinya. Luar biasa ya Pak, kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan atau memberikan masukan yang positif terkait materi yang Bapak nantinya buat? Ya Bu, saya akan menghubungi teman saya untuk membantu saya besok. Dia juga merupakan senior di sekolah saya dan sudah banyak pengalaman tentang bagaimana caranya mengajar dengan baik. Baik, bagaimana Pak Anto? Apakah Pak Anto sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Ya sudah, saya sudah memiliki gambaran tentang metode yang akan saya terapkan kepada saya. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan senang sekali jika Pak Anto berkenan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya dan saya akan menghubungi Ibu nanti setelah strategi yang saya rencanakan saya sudah terapkan dalam kelas saya. Ya, sama-sama Pak Anto. Alhamdulillah sekarang saya sudah ada Bu. Terima kasih Bu Andi Parawati atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baik Ibu, karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, saya akan memberikan pertanyaan yang saya tanyakan di situ tentang pembicaraan pasca observasi setelah Ibu melaksanakan coaching ya. Iya, boleh. Oke, jadi ini pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching yang Ibu laksanakan? Baik Bu, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi dan saya menilai diri saya sendiri, saya merasa sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan berdasarkan LPK dari mulai saya menentukan tujuan atau menentukan tujuan, kemudian yang kedua di sini adalah saya sudah melakukan identifikasi masalah, dan yang ketiga di sini adalah saya melakukan rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Bu menurut saya. Oke, baik Ibu, jadi berarti Ibu sudah melaksanakan proses coaching tadi sesuai dengan LPK ya Bu ya? Menurut saya seperti itu sih Bu. Baik, nah sekarang Bu, bolehkah saya menyampaikan sedikit nih tentang hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi? Silakan.
Dari hasil pengamatan saya tadi Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar antara Ibu dengan si coach ya. Kemudian alur kita sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach dan si coach juga sudah merespon dengan baik seperti tereksplor dengan pertanyaan Ibu, dan juga saya lihat di sini prinsip coachingnya juga sudah ada ya Bu ya. Jadi alhamdulillah Bu, menurut pengamatan saya Ibu sudah melakukan dengan bagus dan lancar sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Iya Bu, alhamdulillah. Sekarang setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Setelah mendengar hasil dari pengamatan Ibu dengan kegiatan coaching yang baru saya lakukan Bu, jujur saya senang sekali Bu, ternyata apa yang saya lakukan sesuai dengan alur kita. Tapi saya merasa mungkin masih ada kekurangan atau mungkin perlu lagi Bu, sehingga saya bisa terbiasa nantinya melakukan kegiatan coaching yang berhasil saya, yang lainnya mungkin seperti itu Bu. Baik Ibu, setelah selesai, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya nanti? Rencana tindak lanjut saya tentu ada Bu ya. Jadi rencana tindak lanjut saya ke depannya itu berusaha terus berlatih Bu, melakukan kegiatan coaching supaya nanti saya berusaha untuk bisa menggali dan mengeksplor ide-ide dari si coach ini seperti itu Bu, sehingga si coach ini tersebut bisa menyelesaikan masalah seperti itu Bu. Yang kedua, saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coach sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor temannya. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa Ibu. Rencana tindak lanjut Ibu untuk terus belajar dan berlatih agar nantinya Ibu akan bisa meng-coach rekan sejawatnya ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, untuk percakapan pasca observasi kita ini cukup sampai di sini ya Ibu. Adakah yang Ibu ingin tanyakan? Sudah tidak ada kayaknya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sekian hasil praktek coaching dalam Supervisi Akademi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.